Perkenalkan, nama saya Arianta Sarwita Adi dari NIM 023K10029. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil final project saya. Saya membuat analisis emotion dari teks. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena saya sering menggunakan Discord dan saya sering menggunakan chat atau bisa disebut teks. Jadi saya ingin menganalisis gitu. Kayak yang pertama, saya mengimpor dari Kaggle Hub karena dataset saya ambil dari Kaggle. Lalu saya mengimpor library yang saya perlukan untuk menganalisis, terus visualisasi dan sebagainya. Ini ada NumPy Pandas, lalu data dibaca dalam data frame, lalu dicek ukuran, nilai 0 dan duplikatnya. Ini ada ukurannya, ada 0 dan ukurannya, duplikatnya juga 0. Terus ini merename column supaya nanti lebih mudah model memahaminya. Di sini juga saya merename labelnya 0 menjadi sadness dan lain-lain. Lalu ini saya mau visualisasikan menggunakan pie chart dan bar chart. Bisa dilihat ini ada joy 33,8% dan seterusnya. Lalu di bar chart nanti bisa kelihatan ini ada 140.000, kurang lebih ada joy-nya segitu, sadness 120.000 kurang lebih, dan seterusnya. Ini membuat separate dataset ke visual text. Ini gunakan di ini memvisualisasikan teks dalam menggunakan word cloud. Ini code-nya, ini nanti akan kelihatan outputnya, ada sadness-nya, ada bug. Ini kebanyakan fill kata-katanya yang paling besar. Lalu ini unrename label untuk ke preprocessing text. Ini text preprocessing. Yang pertama ini saya mengimport inltk-nya. Terus ini ada step-stepnya. Pertama, menghapus URL, menghapus special character and punctuation, lalu remove white space extras, lalu remove numeric values in text, lower casing, terus ada remove stop words, remove non alphanumeric. Nah, step ini penting karena supaya data yang masuk ke model itu bersih dan sudah terfilter, terus dan mempermudah model untuk belajar. Nah, ini ada lanjutnya train test split. Ini nge-split sebanyak 0,2 atau 20% untuk testing dan 80 datanya, sisanya itu untuk training. Selanjutnya ini tokenization dan padding sequence. Ini teks berubah menjadi angka menggunakan keras, terus urutannya itu dipanjangkan supaya memiliki panjangnya sama sehingga bisa diproses oleh model. Ini itu untuk mengukur panjang, yang terpanjang. Lalu ini perform padding di xtrain dan xtext sequence. Lanjutnya ini menghitung jumlah katanya, jumlah kata unik dalam data, lalu ditambahkan 1 supaya semua ID dari 0 sampai yang paling tinggi itu bisa ditangani oleh model embedding. Nah, selanjutnya model building. Ini pertama mendeclare
Lalu ini ada embedding, ini itu untuk mengubah input token jadi integer. Lalu ada dropout, ini mau mencegah overfitting. Ada bidirectional, ini buat mengakses informasi arah maju dan mundur. Ini 120 berarti 120 per arah. Lalu return sequence-nya true, ini akan mengeluarkan seluruh urutan. Lalu ada base normalization, ini itu menormalkan output dari GRU supaya lebih cepat. Lalu ada bidirectional GRU 64, ini buat mengambil output terakhir. Lalu ada dance 6, ini berarti ada 6 klasifikasi. Lalu divisionnya softmax, mengubah output menjadi probabilitas. Ini compile, ini optimizernya item, ini itu cepat dan stabil. Lalu lossnya itu digunakan karena labelnya ini berbentuk integer, itu matrixnya accuracy. Selanjutnya ini epoch, saya training modelnya epoch sebanyak selama 7 epoch. Lalu ini saya mau visualisasikannya menggunakan grafik. Grafik kiri ini menunjukkan base epochnya ada di 3, lalu agak menurun. Lalu di grafik kanan ini base epochnya ada di 3 juga. Terus ini validationnya di sini naik sedikit setelah base epoch. Selanjutnya ini evaluasi model. Setelah latihan tadi, setelah di training, model dievaluasi untuk mengetahui performa sebenarnya. Nilai akurasi dan loss pada uji ditampilkan. Lalu dilakukan prediksi pada uji dan hasilnya divisualisasikan dalam bentuk conversion matrix. Conversion matrix ini menunjukkan seberapa baik model dalam mengklasifikasi masing-masing emosi. Di sini bisa dilihat diagonal ini yang prediksi benarnya. Kesalahannya itu ada baik di misclass antara kelas yang mirip, terutama di 1 dan 2, 1 ke 2 dan 4 ke 5. Oke. Dan kesimpulannya, visualisasi akurasi dan loss selama pelatihan model itu model belajar dengan baik. Lalu evaluasi pada uji memberikan gambaran kinerja actual model, diikuti dengan analisis matriks yang menunjukkan seberapa baik model mengklasifikasi setiap jenis emosinya. Nah, ini membuktikan bahwa NLP dapat digunakan secara efektif dalam memahami ekspresi emosional manusia melalui tulisan. Terima kasih. Sekian presentasi saya, kurang mendetail karena durasi. Terima kasih.